Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami sampaikan kepada adik-adik sekalian. Hari ini saya akan menunjukkan salah satu materi di dalam mata kuliah logika dan pemikiran kritis, yaitu terkait dengan elemen berpikir logis. Materi ini sebenarnya menyambung dari materi pertama, kedua kemarin, bahkan mungkin ketiga ya, bahwa berpikir logis itu bukan saja sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang yang belajar di dunia akademik, tetapi dia merupakan elemen penting dalam rangka untuk membedakan antara seseorang yang punya kemampuan berpikir keilmuan dengan berpikir non keilmuan. Karena kemampuan berpikir logis adalah salah satu hal yang memang harus dimiliki oleh seseorang ketika mereka sedang mencoba menjelaskan segala sesuatu. Yang membedakan antara masyarakat akademik dan masyarakat akademik adalah kemampuan berpikir logis itu. Logis adalah kemampuan berpikir yang runtut, sistematis, dan rasional. Runtut itu berarti ada fase-fase di mana orang kemudian bisa menarik sebuah kesimpulan, dan kemudian rasional adalah sesuatu yang masuk akal atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, mengapa berpikir logis itu menjadi bagian penting dalam rangka ketika kita mencoba menjelaskan segala sesuatu atau menjelaskan semua fenomena, menjelaskan semua fakta, menarik data dari fakta-fakta itu, maka kemampuan berpikir logis adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ini yang tadi saya sebut, salah satu yang membedakan antara masyarakat akademik dan non-akademik adalah kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir ketika mendekati masalah itu. Sama-sama menemukan masalah, tetapi antara masyarakat akademik dan non-akademik pasti beda cara memperlakukannya itu, cara sudut pandang yang dipakai dalam rangka untuk menjelaskan fenomena itu. Kasus-kasus yang mungkin sifatnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal misalnya, itu pun ternyata bisa dalam masyarakat akademik dia bisa menentukan dalam perspektif yang berbeda itu. Nah, cara berpikir seperti ini menjadi sebuah keharusan bagi semua disiplin keilmuan, ilmu apapun itu. Kalian pasti harus memiliki kemampuan berpikir logis ini karena dia melekat inherent, karena dia adalah tools, karena dia adalah sarana, karena dia adalah suatu saat akan menjadi sebuah keterampilan, menjadi suatu skill yang harus dimiliki oleh setiap orang bahkan ketika menuju sukses loh. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan fase-fase revolusi industri pertama sampai keempat, itu juga diawali oleh orang atau ilmuwan yang sejak awal memang di dalam dirinya itu punya kemampuan untuk berpikir logis yang dalam menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya elemen-elemen dalam berpikir logis itu? Bagaimana kemudian elemen-elemen itu kemudian berfungsi dalam rangka kita bisa menjelaskan segala sesuatu. Nah, di dalam materi ketiga ini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang sub pokok bahasan ini bisa suatu saat nanti bisa kalian pelajari sendiri di berbagai buku yang terkait dengan logika berpikir ilmiah atau logical scientific, itu juga ada biasanya. Yang pertama adalah terkait dengan fakta, data, dan opini. Kemudian sebagai dasarnya, kemudian sebagai prinsipnya adalah pembuktian atau evidence dan hukum non-kontradiksi, the law of non-contradiction. Dua sub pokok pembahasan ini menjadi sesuatu yang akhirnya perlu diketahui oleh teman-teman sekalian dalam rangka untuk belajar menggunakan pola berpikir kita ketika berhadapan dengan segala sesuatu itu. Ingat teman-teman sekalian, sebagai masyarakat akademik, setiap sivitas akademik itu harus melihat bahwa semua fenomena adalah
fenomena yang bisa dijelaskan menurut penjelasan ilmu pengetahuan. Ini yang disebut dengan sikap ilmiah, ya kan? Salah satu sikap ilmiah adalah semua peristiwa kemanusiaan dan peristiwa alam semesta yang empiris, yang bisa dialami oleh manusia, yang bisa berada dalam ruang pengalaman hidup manusia, maka semua itu harus asumsi dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Maka logika berpikir kita harus bisa menyentuhnya itu. Logika berpikir kita harus bisa mengeksplorasi berbagai fenomena-fenomena itu sehingga menjadi suatu gagasan, ide, konsep, argumentasi, atau menjadi sebuah tesis, menjadi sebuah teori yang kemudian berguna bagi masyarakat pada umumnya itu. Nah, inilah fungsi ilmu sebenarnya, ya kan? Fungsi ilmu, kita belajar ilmu pengetahuan itu kan dalam rangka melihat berbagai fakta, bagaimana fakta itu menjadi sumber ilmu pengetahuan yang melahirkan konstruksi teoretik, konstruksi konseptual yang di kemudian hari akan digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Ini fungsi kita belajar ilmu pengetahuan, ya kan? Kita belajar ilmu itu kan bukan sekedar untuk ilmu itu sendiri. Kita belajar ilmu dalam rangka bagaimana kita bisa menjelaskan segala sesuatu, kemudian dari penjelasan itu kita bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dari berbagai fenomena yang kita jelaskan. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa melakukan controlling, kita bisa melakukan perencanaan dan sebagainya. Nah, semuanya didasarkan atas kerja-kerja ilmu pengetahuan. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi semacam asumsi dasar atau prinsip utama yang dimiliki oleh setiap orang yang belajar ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada sesuatu yang dialami oleh hidup manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, oleh cara berpikir logis kita itu. Nah, kalau common sense itu kan semua fenomena ya terjadi begitu saja. Common sense itu semacam pengetahuan umum yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan itu loh, yang biasanya mereka menjelaskan segala sesuatu atas dasar apa? Atas dasar pengalaman hidup masing-masing terus, tanpa ada sebuah cara-cara kerja ilmu pengetahuan dengan metodenya, dengan seperangkat teorinya, dengan sifat empirisnya, sehingga berwujud sebuah konsep yang pasti digunakan oleh manusia untuk memperbaiki hajat hidupnya itu, untuk memenuhi hajat hidupnya dan memperbaiki peradaban itu. Nah, itu pasti menjadi salah satu faktor penting di dalam elemen berpikir kritis kita. Nah, apa sih yang disebut dengan fakta, teman-teman sekalian? Teman-teman pasti setiap hari berhadapan dengan fakta, ya kan? Berhadapan dengan realitas, berhadapan dengan fenomena. Fakta adalah suatu realitas atau kenyataan. Berarti sesuatu yang nyata, ada dan nyata itu. Karena tidak setiap yang ada itu nyata, tapi setiap yang nyata itu pasti ada itu. Suatu realitas dalam kenyataan yang ada di suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Karena dia ada dalam waktu tempat dan waktu tertentu, maka fakta itu pasti bisa dijelaskan. Ini yang disebut dengan empiris itu. Makanya tidak ada sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Itu adalah sesuatu yang ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan. Kerangka berpikir logis tidak cukup mampu untuk menggapainya. Maka kemudian dibutuhkanlah agama dalam rangka untuk menjelaskan sesuatu yang di luar ruang dan waktu itu. Nah, itu bagi orang yang berkeyakinan atau memiliki sistem kepercayaan yang berwujud namanya agama-agama. Tapi dalam konteks ini yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan sampai pada batas kemampuan berpikir logis kita, maka kita hanya berorientasi pada sesuatu yang sifatnya faktawi, ya kan? Sesuatu yang sifatnya real, terjadi, ya kan? Dialami oleh manusia, ada dalam ruang, ada dalam waktu, ya kan? Kapan terjadinya, di mana dia terjadi, siapa pelakunya, apa fenomenanya, dan sebagainya. Itu fakta. Nah, persoalannya adalah apakah setiap fakta itu bisa jadi data? Nah, ini yang kemudian harus kemudian bisa kita pilih masing-masing itu. Karena fakta itu kan
begitu begitu luar biasa kompleks, gitu kan? Yang fakta peristiwa tentang sejarah misalnya itu kompleks, begitu kompleks. Peristiwa kontestasi politik bagi orang-orang politik begitu kompleks. Peristiwa korupsi misalnya begitu kompleks, ya kan? Fenomena apa namanya, daya hidup masyarakat yang semakin lama ternyata semakin berkurang hanya gara-gara mereka punya BPJS misalnya, atau apa namanya, gaya hidup mereka semakin lama semakin, manusia yang semakin lama semakin tidak memperhatikan sistem hidup sehat gara-gara merasa punya BPJS. Nah, itu fakta, ya kan? Itu sesuatu yang memang betul-betul terjadi dalam realitas kita keseharian itu. Nah, bagi orang yang belajar ilmu pengetahuan, realitas-realitas itu kan tidak boleh menjadi sesuatu yang, suatu pengalaman yang begitu saja muncul tanpa pernah kita coba dekati dengan pendekatan ilmu pengetahuan itu, ya kan? Apa gunanya man is animal rationalis? Apa gunanya kemampuan berpikir rasional kita kalau kita tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena-fenomena itu, ya kan? Fenomena-fenomena yang beragam, fenomena-fenomena yang begitu kompleks itu, kemudian mungkin akan didekati melalui disiplin ilmunya masing-masing, atau melalui kebutuhan-kebutuhan kita terhadap fakta itu. Maka supaya fakta yang begitu kompleks, begitu general itu tidak terlalu luas, maka kita butuh data-data yang bisa kita pakai dalam rangka kita menjelaskan fenomena itu. Ini yang dua hal yang kemudian membedakan dengan masyarakat awam. Masyarakat akademik adalah ketika bicara tentang fenomena, ada faktanya plus ada datanya. Ya, bicara tentang utang luar negeri, maka dia juga pasti akan disertai dengan berbagai data-data terkait dengan utang luar negeri yang ada di negeri ini dari tahun ke tahun. Bicara tentang sebuah korupsi misalnya yang dilakukan oleh seorang pejabat misalnya, maka dia tidak boleh menyampaikan pernyataan terkait dengan korupsi seorang pejabat tanpa disertai data. Kalau dia menyampaikan suatu pernyataan atau statement atau argumentasi terkait dengan fenomena korupsi di sebuah instansi atau lembaga tanpa disertai data, maka itu resikonya kita dianggap pernyataan itu dianggap sebagai pernyataannya hoax, fitnah, ya kan, menyebarluaskan sebuah kebohongan. Nah, tetapi kalau pernyataan-pernyataan itu disertai dengan data, data yang betul-betul validitasnya bisa diakui loh ya, dan sumbernya betul-betul terpercaya loh ya. Ya kan, sumber data itu bisa dari riset kita, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data di mana kita langsung mencari sumber utama dari riset-riset utama kita. Data-data sekunder adalah data-data yang sudah muncul dalam berbagai dokumentasi. Ada melalui berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan, ada melalui sumber-sumber yang terpercaya dari dokumentasi yang sudah ada. Itu data. Prinsipnya adalah ketika kita menjelaskan segala sesuatu, maka tidak boleh tanpa disertai dengan data. Bahkan tulisan opini media, opini koran yang 4 halaman, 600 sampai 800 kata itu, boleh nggak semua argumentasi kita di dalam opini itu, di dalam tulisan kita di media massa itu hanya opini pendapat pribadi, ya kan? Dalam konteks tertentu boleh, tetapi itu akan bisa dipersoalkan ketika kita tidak menghadirkan data-data dari sumber-sumber terpercaya. Data-data dari sumber terpercaya itu justru akan semakin menguatkan pendapat-pendapat kita, akan semakin menguatkan gagasan-gagasan kita tentang segala sesuatu. Jadi, ketika kalian mencoba menjelaskan semua fenomena, baik fenomena sosial, fenomena kemanusiaan, fenomena alam, maka salah satu ciri berpikir logisnya adalah sertakan data itu. Ada faktanya, tapi tidak semua fakta itu kita ambil sebagai data. Ya kan? Data itu dapat berupa angka, ya kan? Dapat berupa karakter-karakter, simbol, gambar, tanda, dan sebagainya. Biasanya data-data itu berupa angka-angka, ya kan? Atau sumber peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada. Nah, itu diambil data. Data diambil hanya untuk kepentingan penguatan
informasi kita tentang segala sesuatu. Ya kan? Kalau kita sudah punya data, maka suatu saat nanti apa yang kita sampaikan itu memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ditanya apa datanya, ingat loh, ilmu itu bicara atas data, bicara atas pembuktian. Kalau dia tidak bicara atas pembuktian dan data, maka dia bukan menjadi ilmu. Mungkin dia menjadi mitologi. Maka ini yang harus teman-teman semua harus perhatikan, bahwa sebagai masyarakat akademik, data adalah sebuah keharusan. Makanya kenapa salah satu kerja yang harus dilakukan oleh masyarakat akademik adalah melakukan riset, melakukan pengkajian, melakukan survei dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencari data, ya kan? Supaya semua pernyataan-pernyataan yang muncul dari masyarakat akademik adalah pernyataan-pernyataan yang pertama ada faktanya, kedua ada datanya, yang ketiga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka ketika data-data yang sudah difakta menjadi sebuah data, data itu kemudian diolah, ya kan? Diolah berdasarkan kepentingan-kepentingan kita atas data itu, maka data itu akan menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah keterangan dan sebagainya. Ketika data yang sudah diolah kemudian menjadi sebuah konsep dan sebagainya, maka itu kemudian disebut sebagai sebuah informasi. Nah, seharusnya informasi adalah sesuatu yang betul-betul berdasarkan data. Sehingga ditanya, informasinya dari mana? Kan ada selalu pertanyaan seperti itu kan? Pernyataan kalian informasinya dari mana? Mana buktinya itu? Selalu seperti itu. Ya kan? Kalau kemudian kita membuat statement pernyataan tentang utang luar negeri, tentang konspirasi, corona COVID adalah sebuah konspirasi misalnya, atau misalnya waktu kasus adanya Mandalika itu ada seorang yang sedang viral, namanya Mbak Rara sebagai pawang hujan, mungkin itu adalah fakta yang menarik. Nah, bagi seorang antropologis, kemudian bagi seorang yang belajar antropologi, itu adalah fakta yang bisa menjadi sebuah data di mana masyarakat modern pun ternyata masih punya local wisdom, punya heritage knowledge terkait dengan pemahaman mereka tentang hujan dan sebagainya itu. Saya yakin tidak hanya di Indonesia, di hampir semua tempat punya tradisi-tradisi lokal yang mungkin dalam keadaan tertentu bisa dianggap sebagai sesuatu yang impossible dan sebagainya. Tetapi sebagai data kebudayaan itu adalah sebuah fakta. Itu adalah sebuah fakta bahwa ada tradisi-tradisi tertentu dalam masyarakat yang masih punya sistem kepercayaan terkait dengan persoalan adanya pawang hujan dan sebagainya. Ya kan? Sehingga ketika ada fenomena pawang hujan itu, seorang masyarakat akademik nggak boleh kemudian ikut larut untuk menjustifikasi, memvonis bahwa Indonesia terlalu percaya pada klenik dan sebagainya itu. Ya kan? Coba dekati dengan pendekatan kebudayaan. Ya kan? Mungkin memang ada fenomena-fenomena yang unpredictable gitu, yang tidak pernah kita duga sama sekali terkait dengan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Ingat loh, di masyarakat yang rasional pun masih ada tradisi-tradisi itu. Ini bukan persoalan apakah kita meyakini kebenaran, tapi sebagai sebuah data, sebagai sebuah fakta, fenomena itu terjadi dalam masyarakat kita. Ya kan? Nah, ini yang harus betul-betul kita pelajari secara jernih, sehingga ketika ada fenomena itu tidak muncul stigmatisasi, ya kan? Tapi yang muncul adalah sebuah analisis untuk menjelaskan fenomena itu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Itu sebagai fakta yang bisa dijelaskan dengan ilmu. Jangan ada vonisnya dulu. Ya. Ini harus dipahami. Maka fakta, realitas yang tergelar begitu saja, supaya dia berguna, maka fakta itu kemudian kita pilih dan kita pilih untuk menjadi data, baik berupa angka, simbol, dan sebagainya. Ketika data itu kita olah,
melalui analisis data dan sebagainya, maka analisa kita tentang data itu menjadi sebuah informasi yang berharga bagi kebutuhan umat manusia. Ini yang teman-teman harus lihat bahwa dasar berpikir logis itu harus bisa membedakan mana yang disebut dengan fakta, mana yang disebut dengan data, mana yang disebut dengan informasi. Sehingga ada orang bertanya, ada nggak informasi yang salah? Banyak. Kenapa? Karena dia tidak berkait dengan data. Data tidak diolah sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya, ada nggak informasi yang salah? Bisa jadi sebuah riset yang dilakukan oleh akademisi, bisa nggak salah? Bisa. Tetapi dia tidak boleh bohong. Maka data-data yang diambilkan dalam analisa kita tentang segala sesuatu adalah data-data yang sumbernya empiris. Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, bahwa kemudian analisa kita atas data itu terjadi sebuah kesalahan, itu lain persoalan. Sehingga ada semacam diktum dalam peneliti itu. Seorang peneliti itu, seorang akademisi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Bahasanya kan bagus kan? Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menganalisis sebuah data itu, ada berbagai unsur-unsur subjek yang terlibat dalam analisa kita. Sehingga membuat analisa kita tidak akurat, tidak sempurna, dan sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami bersama. Nah, kemudian dalam elemen berpikir logis itu ada juga yang disebut dengan prinsip, ya kan? Yang terkait dengan evidence, pembuktian, dan berpikir non kontradiksi. Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan berlogika atau proses berpikir logis itu. Dan di sini disebutkan bahwa berlogika adalah berpikir atau proses menalar, reasoning, yang menggunakan syarat, aturan, pola tertentu yang mengantar pada penyimpulan yang valid dan benar. Artinya logika itu adalah sebuah proses penalaran terhadap segala sesuatu, sehingga kemudian kita sampai pada sebuah simpulan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada premis mayor, ada premis minor, konklusinya ada apa? A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia. Maka simpulannya adalah Sokrates akan mati. Nah, proses berlogika inilah yang sebenarnya harus kita pakai dalam rangka untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi, sebagai masyarakat akademik, kita tidak boleh tergesa mengambil sebuah simpulan dari semua fenomena. Ya kan? Kumpulkan dulu berbagai referensi, ya kan? Kumpulkan dulu berbagai data, kumpulkan dulu berbagai informasi-informasi. Setelah kita mengumpulkan berbagai informasi dan sebagainya, barulah kemudian dilakukan sebuah analisis, lahirlah sebuah simpulan yang betul-betul minimal bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu berlogika. Untuk sampai pada proses penyimpulan yang valid, ada proses-proses yang mengawalinya. Makanya kenapa selalu ada orang mengatakan jangan mengambil keputusan ketika marah, atau jangan mudah mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang baru sekali kita lihat. Ya, mirip dengan fenomena pawang hujan tadi. Ya kan? Aneh kan, masyarakat kita menganggap aneh, justru masyarakat Eropa menganggap ini luar biasa, uniqueness gitu. Ya kan? Jangan-jangan memang pada masyarakat-masyarakat yang sangat rasional pun unsur-unsur mistis menjadi suatu bagian yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu sebagai sebuah fakta. Apakah mistisnya ada atau tidak, itu lain persoalan. Tapi sebagai sebuah fakta, ada fenomena masyarakat yang masih meyakini itu. Jadi kan prinsipnya yang penting adalah bagaimana proses berpikir kita itu tidak sewenang-wenang dalam memberikan simpulan. Nah, dalam proses penalaran itu reasoning, ya kan, perenungan, sebuah analisis. Penalaran itu berpikir yang tidak biasa saja itu. Jika kadang ditanya, bagaimana nalar kalian? Bukan sekedar bagaimana proses berpikirmu,
Tapi lebih jauh dari itu, tapi bagaimana proses penalaran kalian? Penalaran adalah sebuah proses di mana kalian betul-betul bisa memahami tentang objek itu sepenuhnya itu. Ya kan? Maka benalar adalah proses akal budi manusia untuk berusaha sampai pada satu keterangan baru dengan bertolak dari satu atau beberapa keterangan yang sudah diketahui sebagai premis, ada premis mayor dan minor, dan keterangan baru itu mestilah merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan semula. Itu proses penalaran. Ya, kalau cuma sekedar berpikir kan, ketemu sesuatu langsung berpikir. Tetapi untuk bisa menganalisis sesuatu itu butuh reasoning. Jadi kalau kita berargumentasi apa, mengambil kesimpulan apa, reasoningnya apa? Reasoning mau apa? Nah, reasoning adalah sebuah proses di mana akal budi itu bisa mendapatkan sebuah keterangan baru dari berbagai informasi-informasi awal. Itu reasoning. Dan itu saya yakin teman-teman sekalian sudah setiap hari sudah pernah melakukan itu gitu. Cuma seringkali ada yang tidak sadar bahwa ini adalah penalaran. Proses kerja keilmuan adalah proses kerja penalaran. Ketika tahap-tahap awal untuk punya keterangan baru, punya informasi baru, menemukan sesuatu yang baru, ada data-data yang berserakan itu, maka supaya data-data itu tidak sebagai sesuatu deretan angka-angka yang tidak punya makna apapun, maka butuh reasoning, butuh proses berpikir lebih lanjut untuk menjelaskan data-data itu. Ya. Jika Anda seorang peneliti kebudayaan misalnya, suatu saat datang ke Tengger, mencoba mencari model sosial demokrasi dalam folklore yang berkembang di masyarakat Tengger. Folklore itu semacam tradisi-tradisi lisan, nyanyian rakyat dan sebagainya, adat istiadat dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat adat Tengger itu. Nah, ketika kalian ada di Tengger itu, kalian pasti akan ketemu banyak data terkait dengan berbagai folklore yang ada di masyarakat Tengger itu. Nah, dokumentasikan semua data-data itu. Baik data yang dari sekunder, data-data yang sudah ada di dokumen itu, atau data-data itu kemudian kalian temukan melalui proses wawancara. Ya, proses deep interview, wawancara yang mendalam. Nah, data-data itu kan sesuatu yang akhirnya menjadi titik tolak kita ketika kita mencoba menganalisis fenomena modal sosial pada masyarakat Tengger. Apa fungsi folklore dalam modal sosial sebagai modal sosial demokrasi di masyarakat Tengger? Nah, itu proses analisis, itu proses penalaran. Jadi proses kan akan berbeda betul. Sesuatu yang betul-betul didasarkan atas sebuah proses berpikir lebih lanjut dengan sesuatu yang tiba-tiba disimpulkan begitu saja. Nah, proses penalaran inilah sebagai proses kerja akal budi lebih lanjut itu. Nah, di dalam bernalar pun teman-teman sekalian itu juga ada fase-fasenya itu loh. Ya, ada fase-fase yang menunjukkan bahwa penalaran seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Meskipun kalau menurut saya sih semua penalaran itu pasti berkualitas itu, ya kan? Pasti berkualitas. Meskipun hasilnya belum tentu berkualitas. Karena penalaran itu kan proses perenungan. Kan nggak mungkin data fakta-fakta yang berserakan diambil menjadi data itu sebagai dokumen mati. Ya kan? Proses bernalar itu menentukan, proses kualitas bernalar itu menentukan validitas atas informasi yang akan kita buat. Ya. Proses kita memahami data-data itu akan menentukan kualitas informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat. Semakin berkualitas nalar kita, maka semakin baik informasi yang diberikan kepada masyarakat. Makanya harusnya kampus-kampus ini menjadi ruang-ruang terpercaya dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi yang baru, bukan justru media sosial. Tapi yang sekarang terjadi itu kan banyak masyarakat lebih suka mengambil informasi dari media sosial atau media massa
tidak dari kampus. Harusnya kampuslah yang mensuplai informasi-informasi baru terkait dengan peristiwa-peristiwa itu yang masuk di media massa, masuk di media sosial. Kenapa? Karena cara kerja masyarakat akademik adalah cara kerja dengan kemampuan berpikir nalar yang bisa dipertanggungjawabkan. Logikanya kan begitu gitu loh. Sehingga kalau kemudian ternyata masyarakat kampus malah memproduksi kebohongan, memproduksi data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka orang akan mempertanyakan kembali apa fungsinya masyarakat akademik, masyarakat kampus didirikan. Oh, masyarakat akademik adalah tempat di mana kerja-kerja keilmuan yang dengan metodologi, dengan seperangkat teori, dan bisa dibuktikan secara empiris itu dilakukan itu. Ya kan? Masyarakat harusnya dengan kualitas benalar yang dimiliki oleh masyarakat akademik, masyarakat kampus di luar kampus akan percaya dengan kerja-kerja akademik kita. Di banyak negara, teman-teman sekalian, banyak peradaban-peradaban maju itu hampir semuanya dimotori oleh kerja-kerja ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan. Ya. Penelitian dan pengkajian yang dia lakukan tentang segala sesuatu melahirkan berbagai temuan baru di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Ya kan? Temuan-temuan itulah yang kemudian dimanfaatkan, digunakan oleh masyarakat di luar kampus, digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu. Ya kan? Makanya dalam konteks ini harusnya antara negara state dengan kampus harus berkolaborasi. Masyarakat industrialis dengan kampus harus berkolaborasi. Ya kan? Dengan kolaborasi seperti itu, kebutuhan pemerintah, kebutuhan masyarakat industrialis, mungkin juga kebutuhan masyarakat pada umumnya, betul-betul disediakan oleh kerja-kerja ilmu pengetahuan. Artinya apa? Berarti kerja ilmu pengetahuan memang harus betul-betul dilandaskan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar kampus juga itu. Ya. Jangan sampai kemudian justru apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat kampus dilakukan oleh masyarakat di luar kampus. Ya. Ini yang mengkhawatirkan. Fakultas ekonomi harusnya melahirkan apa? Melahirkan sebuah teori-teori yang luar biasa di bidang ekonomi dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ekonomi bagi negara dan bangsa. Orang-orang yang kuliah di politik harusnya melahirkan apa? Pakar-pakar politik yang luar biasa yang bisa mendesain sebuah mekanisme politik, logika politik dan sebagainya itu. Fakultas hukum harusnya melahirkan apa? Melahirkan law, melahirkan masyarakat yuris yang betul-betul berorientasi pada keadilan misalnya. Sehingga ide-ide gagasan tentang hukum dan sebagainya itu bersumberkan dan mendapatkan referensi, mendapatkan legitimasi dari kerja-kerja akademik kita. Kalau kemudian kerja-kerja kampus tidak berkorelasi dengan kebutuhan-kebutuhan itu, khawatirnya kemudian masyarakat industrialisasi membuat rumah akademiknya sendiri, negara membuat rumah akademiknya sendiri, lalu kampus mensuplai apa? Ini teman-teman sekalian yang harus disadari. Makanya kenapa kemudian kualitas benalar sebenarnya tetap harus dimiliki oleh semua masyarakat akademik dalam berbagai level. Bernalar itu selain ditentukan oleh kemampuan logis kita dalam berpikir, juga ditentukan oleh kualitas fakta dan data. Artinya tadi saya katakan tidak semua fakta itu harus menjadi sebagai sesuatu yang kita ambil datanya untuk menjadi sumber referensi dan sebagainya. Fakta dan data yang memang betul-betul dibutuhkanlah yang kemudian harus dipakai dalam rangka untuk kerja-kerja keilmuan. Meskipun harus diakui bahwa semua fakta harus bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak semua fakta harus menjadi data. Ya kan? Maka semakin faktual perumusan fakta, semakin lengkap fakta dideskripsikan dan ditangkap karakteristiknya, maka semakin valid simpulan yang dihasilkan oleh penalaran itu. Maka bisa nggak fakta itu dimunculkan dari suatu imajinasi? Tidak bisa. Fakta harus faktual. Apa yang disebut faktual? Betul-betul terjadi saat kapan terjadi, kapan, di mana, ya kan? Apa dan siapa. Ya, semakin faktual merumuskannya, maka fakta semakin mudah dideskripsikan itu. Sebaliknya,
semakin subjektif, dan ini sebenarnya bukan semakin tidak subjektif, tapi semakin subjektif dan semakin miskin kemampuan kita merumuskan fakta sebagai data, maka kualitas simpulan hasil penelitian kita juga akan semakin rendah. Jadi dalam konteks ini memang membutuhkan berbagai latihan terus-menerus bagaimana teman-teman mahasiswa di semester awal itu mampu bisa menjelaskan semua fakta dan merumuskan fakta menjadi data dengan cara yang baik. Makanya nanti di proyek kelompok itu nanti kalian juga akan diminta untuk merumuskan menemukan sebuah fakta yang kemudian atau menemukan sebuah fenomena persoalan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian bagaimana fenomena itu kemudian dicari solusinya melalui sebuah penjelasan-penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di dalam prinsip berpikir logis yang lain juga kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan argumentasi dan apa yang disebut dengan opini. Meskipun dalam konteks tertentu kedua-duanya mungkin tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Suatu penyimpulan atau suatu simpulan yang didukung oleh proses penalaran dan data yang berkualitas akan menghasilkan sebuah argumentasi atau yang disebut dengan principium argumentum, bahwa ketika menjelaskan segala sesuatu maka harus membutuhkan sebuah argumentasi yang betul-betul berkualitas, itu argumentasi yang betul-betul didasarkan atas data yang data itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu disebut dengan argumentasi. Simpulan atau pernyataan yang betul-betul didukung oleh penalaran dan data yang berkualitas. Itu namanya argumentasi. Jadi kalau bagaimana argumentasi dia cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Itu coba lihat. Data disampaikan dengan begitu detail, bahkan begitu deskriptif dan detail, bahkan proses analisis atas data itu juga ada step-nya, ada step by step-nya, ada fase-fasenya untuk sampai pada sebuah simpulan. Maka argumentasi itu adalah itu yang disebut dengan suatu argumentasi. Sebaliknya, simpulan atau pernyataan yang dihasilkan oleh penalaran dan data yang tidak berkualitas akan jatuh derajatnya hanya sebagai opini pribadi. Pertanyaannya, opini pribadi boleh benar nggak? Boleh benar. Tetapi, sekali lagi, itu menjadi subjektif. Sehingga kalau berdebat tentang fenomena korupsi yang terjadi di sebuah lembaga misalnya, tanpa disertai data, kita ngomong luar biasa tentang opini, tentang gagasan itu, tapi ketika tidak ada data, bahkan datanya begitu abu-abu, ya kan? Cara pengambil datanya juga tidak jelas dari mana sumbernya, maka pasti orang mengatakan itu kan opini pribadi Anda, itu, ya kan? Opini pribadi yang tidak disertai dengan data dan fakta itu. Nah, itu teman-teman dari tentang kita bisa membedakan antara fakta, data, informasi, kemudian argumentasi dan opini dan sebagainya. Nah, di dalam elemen berpikir logis itu ada yang disebut dengan metode berpikir atau cara atau alat. Metode itu kan meta dan hodos. Alat atau cara kita bernalar, kita berlogika itu. Di dalam cara kita bernalar itu akhirnya menentukan apakah dia masuk dalam konsep yang disebut dengan logika apa. Ya, tergantung dari bagaimana cara dia menyimpulkan. Ada yang disebut dengan logika deduksi. Logika deduksi biasanya adalah sebuah cara berpikir yang mengambil kesimpulan dari sesuatu sifatnya umum, ditarik kesimpulan sifatnya khusus. Deduktif modelnya itu. Dari fenomena umum ditarik kesimpulan sifatnya umum. Silogisme ini disusun dari dua pernyataan, premis mayor dan premis minor, kemudian muncullah sebuah simpulan. Semua manusia Indonesia beragama misalnya. Akhirnya simpulan khususnya apa? Kalau ada mengatakan Indonesia, semua orang Indonesia adalah orang yang beragama. Maka simpulan khususnya apa? Setiap orang Indonesia pasti beragama. Listiono orang Indonesia, ya kan? Aditya orang Indonesia,
Fulan orang Indonesia, maka Listiono, Fulan, Aditya adalah orang yang beragama. Dengan ketepatan penarikan kesimpulan dalam penalaran deduktif itu tergantung dari tiga hal yang tadi saya sebutkan. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada konklusi atau pengambilan simpulan. Dan ini biasanya kalau logika deduktif sebenarnya sesuatu sifatnya tautologis, sesuatu sifatnya tidak usah dibuktikan, mesti akan benar dengan sendirinya. Ya, biasanya seperti itu. Semua manusia akan mati, sangat umum. Simpulannya apa? Setiap kita ketemu manusia, setiap manusia pasti akan mati. Itu deduktif. Sementara kalau logika yang kedua, metode berpikir yang kedua disebut dengan logika induksi. Cara berpikir di mana dari berbagai kasus yang bersifat individual itu ditarik kesimpulan sifatnya umum. Penalaran induktif ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental. Kalau logika induktif ini biasanya bersifat kasuistik, dan ini susah dipatahkan. Kenapa? Berdasarkan ada kasusnya, ada faktanya, sesuatu yang memang betul-betul terjadi gitu loh. Dari sesuatu yang sifatnya khusus tadi ditarik sesuatu yang sifatnya umum. Ya kan? Meskipun juga seringkali cara berpikir induktif ini bisa terjebak pada apa yang disebut dengan generalisasi itu. Mengambil kesimpulan dari satu dua kasus, ditarik sesuatu kesimpulan sifatnya umum. Ya kan? Itu namanya policy of dramatic instant. Suatu kesesatan berpikir karena atas dasar satu dua kasus ditarik sebagai suatu kesimpulan umum. Tetapi bagaimanapun logika induksi menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa menarik simpulan sifatnya general kalau tanpa ada kasus-kasus yang mengawalinya. Ada fenomena-fenomena khusus yang mengawalinya. Coba bagaimana mungkin epidemiologi bisa menjelaskan tentang level persebaran corona level 1, 2, 3 kalau tidak ada kasus-kasus terkait dengan persebaran corona. Kan nggak mungkin dia mengambil sebuah simpulan langsung ada fenomena umum terjadi di Cina langsung membuat simpulan yang ada di Indonesia. Nggak mungkin. Ya kan? Makanya kenapa teman-teman bisa memperhatikan penanganan corona pada level-level tertentu antar daerah itu bisa berbeda masing-masing, tergantung pada levelnya. Itu kenapa? Karena kasusnya berbeda. Situasi kondisinya berbeda. Nah, biasanya logika induksi ini sangat sering dipakai oleh teman-teman yang menggunakan cara berpikir positivistik itu. Dari fenomena kemudian direduksi menjadi fenomena yang sangat kompleks direduksi menjadi sesuatu sifatnya kasuistik. Meskipun bisa terjebak, tetapi cara berpikir seperti ini ternyata menjadi sesuatu yang banyak dilakukan oleh ilmu pengetahuan gitu loh. Supaya kita tidak menghindari keterjebakan itu, maka kita harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Misalnya seperti ini. Jembatan Suramadu itu dibangun di era pemerintahan Megawati yang asumsi dasarnya dengan dibangunnya jembatan Suramadu, maka tingkat pertumbuhan ekonomi orang-orang Madura akan semakin bertumbuh dengan sangat baik dan signifikan tiap tahunnya. Ya kan? Maka supaya asumsi dasar terkait dengan dampak positif dari pembangunan jembatan Suramadu terkait dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura, yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mencari pembuktian kasus per kasus orang-orang yang secara kasuistik meningkat pertumbuhan ekonominya, pendapatan per kapitanya, pendapatan dia, tingkat kesejahteraan hidup dia meningkat itu. Setelah ditemukan berbagai fakta, ya kan, diambil data, diambillah sebuah kesimpulan bahwa ternyata dampak dari pembangunan jembatan Suramadu ditemukan sebuah fakta banyak masyarakat yang tingkat ekonominya semakin berkembang. Nah, itu kan pembuktiannya apa? Induktif tadi. Meskipun itu bisa menjadi sebuah jebakan ketika
mengabaikan fakta anomali. Apa fakta anomalinya? Bisa jadi di antara ribuan orang yang meningkat kesejahteraan hidupnya, ternyata ada orang yang semakin lama semakin miskin. Justru karena ada jembatan Suramadu. Tetapi seringkali logika induktif menjadikan itu sebagai fakta anomali yang tidak perlu dimasukkan. Nah, cara-cara berpikir seperti ini sebenarnya selalu muncul dan memang ada kelebihan dan ada kelemahannya masing-masing. Ini yang biasanya kemudian muncul kalau di ilmu pengetahuan yang positivistik itu muncul apa yang disebut dengan verifikasi dan apa yang disebut kalau non positivistik memunculkan apa yang disebut dengan metode falsifikasi. Yang satu verifikasi, yang satu falsifikasi. Yang verifikasi adalah membuktikan teori dengan fakta. Itu verifikasi. Atau membuktikan asumsi, pernyataan, hipotesa dengan fakta. Yang tadi saya sebut, kalau kita ingin kalau negara ingin menemukan bukti bahwa jembatan Suramadu memberikan dampak positif, maka verifikasinya apa? Mencari data-data masyarakat yang memang berdampak positif dengan mengabaikan fakta anomali. Kan begitu ya. Sementara kalau metode falsifikasi menyalahkan teori dengan fakta. Apa itu menyalahkan teori dengan fakta? Menyalahkan statement pernyataan dengan fakta jika ada pernyataan bahwa jembatan Suramadu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, difalsifikasi itu apa yang disalahkan, dicari penyalahannya daripada mencari 200 orang yang semakin meningkat kesejahteraan hidupnya, kenapa tidak mencari orang-orang yang kemudian semakin miskin? Bukankah semakin miskin bisa jadi terjadi muncul karena dampak dari pertumbuhan dari jembatan Suramadu misalnya. Nah, cara berpikir ini kan menjadi cara berpikir alternatif seperti yang pernah saya sampaikan itu loh. Kalau ada pernyataan yang mengatakan semua angsa berwarna putih, maka logika induktif positivistik akan mencari 100 atau 200 ekor angsa berwarna putih dengan mengabaikan ada angsa berwarna hitam atau lainnya. Kalau falsifikasi kan buat apa kita mencari ratusan angsa berwarna putih? Kenapa kita tidak mencari satu ekor angsa berwarna hitam? Karena kalau satu ekor angsa berwarna hitam ditemukan, maka gugurlah tesis yang menyatakan bahwa semua angsa berwarna putih. Nah, logika berpikir ini ternyata juga ada. Artinya memang setiap metode berpikir ada keunggulan dan ada kelemahannya masing-masing. Maka suatu saat nanti pasti akan ada sintesa dari atau ada solusi dari upaya menutup lubang kelemahan-kelemahan yang ada dalam prinsip berpikir itu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam elemen berpikir logis juga ada hukum-hukum. Ada hukum dasar logika. Hukum-hukum dasar logika ini adalah sesuatu yang menjadi kaidah dalam berpikir itu, dalam berlogika itu. Yang pertama adalah law of identity. Sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri, ya mungkin berbeda. Sesuatu yang hitam ya adalah hitam, ya, sesuatu yang putih adalah putih itu. P adalah P, nggak mungkin P adalah non P itu. Laki-laki adalah laki-laki, nggak mungkin laki-laki adalah perempuan. Law of identity, hukum identitas itu. Ya. Yang kedua adalah law of contradiction, sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu juga itu. Ya kan? Ini kalau dalam bahasa yang lain mungkin disebut sebagai principium exclusivity. Tidak ada kemungkinan jalan tengah itu. Sesuatu yang sifatnya hitam putih tidak mungkin berlaku dalam waktu bersamaan itu. Ya kan? Nggak mungkin. Sesuatu apakah ini baik atau itu buruk? Nggak mungkin. Orang itu baik dan buruk dalam waktu bersamaan itu. Meja itu hitam atau meja itu kuning, ya kan? Nggak mungkin satu meja itu ya kuning dan warna yang berbeda itu nggak mungkin berlaku dalam waktu bersamaan. Itu prinsip dari kontradiksi atau principium exclusivity. Tidak ada kemungkinan jalan ketiga itu. Kalau ada pertanyaan, Indonesia itu negara sekuler atau negara agama?
Misalnya seperti itu. Bisa nggak? Apakah ini merupakan sesuatu yang sifatnya kontradiksi? Tergantung dari menjelaskannya. Banyak orang menganggap ini adalah sesuatu yang kontradiktif, padahal belum tentu itu kontradiktif. Apakah masyarakat apakah negara yang sekuler kemudian tidak beragama? Apakah orang yang beragama kemudian dalam keadaan tertentu tidak sekuler? Misalnya? Ini tidak bisa kalau penjelasan dua hal ini nggak bisa kemudian kita harus memilih antara negara agama atau negara sekuler, nggak bisa seperti itu. Karena sekuler dengan agama tidak bisa seringkali dalam keadaan tertentu tidak bisa dihadap-hadapkan itu. Nah, berarti kita harus jernih memahami sebuah fenomena itu. Apakah dia memang betul-betul bisa dihadapkan atau tidak? Sesuatu yang identik atau serupa. Dalam logika juga sering kita dengar ada istilah namanya identik dan serupa. Teman-teman juga harus bisa membedakan ini. Ya kan? Identik itu halnya satu, serupa itu halnya dua atau banyak. Ya kan? Sebuah kursi yang berwarna kuning di dalam ruang kelas, di tempat lain di dalam kelas itu ternyata tidak hanya satu kursi warna kuning. Maka kursi yang warna kuning dengan kursi warna kuning yang lain itu serupa. Tidak identik. Kalau identik itu halnya satu. Ya kan? Listiono Santoso, dosen di Universitas Airlangga. Listiono Santoso adalah orang yang kelahiran Yogyakarta. Misalnya seperti itu. Maka Listiono Santoso yang dituju itu jangan-jangan halnya satu, identik. Maka identik dengan serupa harus bisa teman-teman bedakan. Kemudian yang ketiga adalah law of excluded middle. Ini agak sebenarnya sama dengan yang tadi, yang saya principium exclusive tadi sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir aja, principium of sufficient reason. Berpikir cukup alasan. Jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi tiba-tiba itu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini adalah pelengkap hukum identitas. Artinya apa? Artinya jika masyarakat berubah, pasti ada sesuatu yang bisa dijelaskan dari perubahan-perubahan itu, dan perubahan-perubahan itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Nah, ini disebut dengan sufficient reason, bahwa semua pemikiran-pemikiran kita tentang segala sesuatu harus berdasarkan pada alasan yang cukup, alasan yang betul-betul menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan adanya fenomena-fenomena yang kita coba uraikan itu. Membahas tentang sebuah perubahan sistem sosial dalam masyarakat, perubahan sistem sosial dalam masyarakat itu kan tidak kemudian bim salah bim berubah. Pasti ada yang mendasari kenapa masyarakat kemudian berubah sistemnya. Menjelaskan sistem kekerabatan dalam masyarakat atau sistem kebudayaan dalam masyarakat kita yang dulu patriarki misalnya tiba-tiba berubah tidak lagi patriarki tapi kesetaraan misalnya, kan tidak mungkin tiba-tiba berubah dari patriarki ke kesetaraan. Ada sesuatu yang menjelaskan kenapa masyarakat sekarang sudah tidak lagi menganut sistem patriarki. Oh, karena sistem pendidikan mereka yang kemudian menjadi lebih maju. Oh, karena kesadaran kelas, ya kan? Oh, karena kesadaran kesetaraan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, karena laki-laki perempuan sudah punya kesadaran bahwa mereka bisa membedakan apa yang disebut dengan gender, apa yang disebut dengan seksualitas, apa yang disebut dengan sesuatu yang sifatnya kodrati, apa yang merupakan sesuatu yang sifatnya peran sosial, yang kodrati tidak bisa tergantikan, tapi yang peran sosial bisa dialihfungsikan. Laki-laki perempuan bisa beralih fungsi. Nah, yang penting apa? Dalam menjelaskan berbagai fenomena dan termasuk perubahan-perubahan itu betul-betul didasarkan pada alasan-alasan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teman-teman sekalian, untuk yang lingkaran berpikir, the operation of mind misalnya, itu ada 3 hal yang harus Anda ketahui. Dalam lingkaran berpikir kita, ada tiga hal dalam akal budi kita ketika kita berpikir logis tadi. Ada konsep, ya kan? Ada proposisi, ada penalaran. Konsep adalah pengertian, term, idea.
Ya kan? Konsep biasanya merupakan tangkapan kita tentang segala sesuatu. Ya kan? Hasil tangkapan intelektual kita. Konsep biasanya muncul dari sesuatu yang sifatnya a priori atau sesuatu yang sifatnya a posteriori. Kalau a priori adalah sesuatu yang tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman orang sudah mengetahui itu. Kalau dalam bahasanya René Descartes disebut sebagai I need idea. Manusia itu sudah punya ide-ide bawaan sejak lahir tentang segala sesuatu, ya kan? Meskipun ini juga masih banyak orang bisa mempertenangkan. Kenapa? John Locke mengatakan akal budi manusia itu seperti tabula rasa. Ya, pengalaman hidup manusia yang kemudian mengisi kertas putih tadi itu. Jadi apakah ada pengetahuan a priori itu? Sebenarnya penjelasannya pengetahuan a priori itu adalah sesuatu yang tanpa harus dibuktikan sudah benar dengan sendirinya, sebenarnya seperti itu. Semua lingkaran mesti bulat, keseluruhan lebih besar daripada sebagian misalnya. Itu kan a priori. Sementara a posteriori adalah suatu pengertian yang baru ada pada akal budi setelah pengalaman. Setelah kita melihat sebuah fenomena, baru kemudian kita membuat konsepnya. Baru kita menjelaskan pengertian. Konsep itu penting. Pengertian itu penting. Kenapa? Kalau kita membicarakan sesuatu tanpa kita bisa paham tentang konsep dari sesuatu yang mau kita jelaskan, maka bisa jadi penjelasan-penjelasan kita tentang segala sesuatu tidak sistematis, tidak ada ujung pangkalnya. Banyak orang berdebat, tapi perdebatannya menjadi sesuatu yang aporia. Karena apa? Karena dua-duanya punya konsep yang berbeda dalam memahami sesuatu itu. Berdebat tentang agama, lawang keyakinannya berbeda-beda kok diperdebatkan. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kecuali kalau kemudian mencoba mencari kesamaan pemahaman tentang konsep agama itu apa. Maka gambaran perilaku konsep yang menyebutkan unsur-unsur pokok dan ciri-ciri utama ciri-ciri utama yang akan kita jelaskan itu disebut sebagai definisi. Defines, sesuatu yang menjelaskan. Konsep itu menjelaskan tentang apa? Konsep tentang demokrasi, penjelasan kita tentang demokrasi. Konsep kita tentang fisika kuantum, konsep kita tentang keadilan bagi orang fakultas hukum, konsep kita tentang teori pertumbuhan misalnya, konsep kita tentang utang luar negeri misalnya. Itu butuh definisi. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang segala sesuatu itu kalau kita nggak pernah punya konsep tentang segala sesuatu ya. Definisi tentang segala sesuatu. Makanya biasanya ketika kita menjelaskan sesuatu, kita akan ngomong definisinya dulu. Seperti kalau kalian membuat proposal penelitian, dalam proposal penelitian itu kan sistematikanya jelas. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat, ada tinjauan pustaka, yang di dalam tinjauan pustaka itu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual atau batasan konseptual yang dipakai dalam rangka menjelaskan tema-tema yang mau kita teliti. Itu namanya batasan konseptual. Dan itu penting. Supaya apa? Itu menjadi titik pijak. Menjadi koridor dalam ketika kita membicarakan segala sesuatu. Supaya kita paham tentang konsep, apa yang harus dilakukan? Membaca. Mencari banyak sumber. Ya kan? Membuka banyak kamus. Sehingga kita paham konsep itu. Ya kan? Teman-teman yang ada pada disiplin ilmu masing-masing kan pasti akan baca sumber-sumber terkait dengan disiplin ilmunya. Menjelaskan konsep tentang teori pertumbuhan ekonomi, menjelaskan konsep tentang teori perkembangan kepribadian manusia misalnya, menjelaskan konsep tentang konstelasi politik misalnya, menjelaskan konsep tentang teori pengobatan tradisional misalnya, kan butuh berbagai referensi. Maka menjadi seorang intelektual mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus banyak membaca buku, banyak mencari referensi, banyak mencari sumber. Sehingga kalau kita punya banyak referensi, ya kan, kita punya segudang informasi tentang sesuatu itu, kita mudah menjelaskan, memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu yang sedang kita teliti, kita bahas dan sebagainya. Maka kerangka konseptual itu menjadi penting. Supaya kita punya kerangka konseptual yang penting dalam menjalankan segala sesuatu, bacalah.
membaca, berdiskusi, mencari banyak referensi. Setelah konsep, ingat ya, orang yang salah di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir. Maka konsep harus dijelaskan di awal supaya apa? Suatu saat nanti simpulan kita di tingkat hilir tidak menjadi salah. Maka ada namanya kerangka konseptual. Setelah itu baru reasoning, proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan dari berupa pengetahuan, ya kan? Ada proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan, ada penerapan logika dan tindakan perencanaan, ada kemampuan untuk mengetahui beberapa hal tanpa bantuan langsung persepsi indrawi atau pengalaman langsung. Itu penalaran. Intinya penalaran adalah sebuah proses penarikan kesimpulan dari berbagai fase-fase. Ada 2 tahap penalaran. Ada pemahaman proposisi atau sejumlah proposisi dan hubungan di antara proposisi-proposisi tersebut. Yang kedua adalah simpulan. Nah, teman-teman tugasnya coba teman-teman bedanya apa proposisi dan non proposisi itu. Proposisi itu pernyataan seperti apa, non proposisi itu pernyataan seperti apa. Coba nanti teman-teman cari tahu ya di beberapa buku ya. Jika saya ingin mengatakan apa namanya Pasir Putih merupakan ibu kota Nusantara kita, Kabupaten Pasir atau mana ya? Itu merupakan ibu kota Nusantara kita. Itu proposisi atau non proposisi? Universitas Gadjah Mada ada di Yogyakarta. Itu proposisi atau non proposisi? Sekarang jam menunjukkan pukul berapa ya? Itu proposisi atau non proposisi? Coba nih teman-teman cari di berbagai sumber ya, yang membedakan antara posisi dan non proposisi seperti apa. Proposisi adalah pernyataan, pendapat, penilaian, justifikasi, judgment, pendirian atau pendapat tentang segala sesuatu yang mengandung hubungan antara 2 hal atau lebih. Korupsi disebabkan oleh mental korup, adanya kesempatan dan regulasi yang longgar. Itu proposisi. Karena apa? Karena memang peristiwa korupsi itu muncul karena disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga lahir menjadi sebuah proposisi, pernyataan yang betul-betul menjadi sesuatu yang bisa dijustifikasi. Itu proposisi. Jadi, untuk sampai pada proposisi, kalian harus punya pemahaman tentang konsep itu sendiri, kalian harus punya reasoning, suatu proses penalaran untuk mencapai sebuah kesimpulan, sehingga lahirlah proposisi, suatu pernyataan, konstruksi tentang statement, tentang sesuatu yang sedang kita bicarakan. Ibu kota Nusantara dipilih karena berbagai alasan yang seperti apa? Faktor ekonomi, faktor politik, dan sebagainya. Itu proposisi. Coba nanti teman-teman cari contoh-contoh proposisi yang dekat dengan keilmuan teman-teman sekalian. Nah, soal menjelaskan apa itu penalaran dan sebagainya, saya anggap tadi sudah di awal sudah saya sampaikan. Nah, begitu teman-teman sekalian, ini adalah materi kita terkait dengan tema ketiga tentang elemen berpikir logis. Elemen berpikir logis sebenarnya sebagai suatu komponen yang harus dimiliki oleh masyarakat ilmuwan, masyarakat akademisi, yang bekerja berdasarkan pada tradisi-tradisi ilmu pengetahuan. Yaitu apa? Yaitu bagaimana ketika mereka menjelaskan segala sesuatu itu betul-betul berdasarkan sebuah proses yang sangat panjang, yang tidak tergesa-gesa, sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan. Seperti kenapa kalau ketika kalian membuat sebuah untuk mencapai sebuah proposisi tertentu, kalian harus diawali dari pembacaan atas berbagai pernyataan-pernyataan. Ketika memahami melahirkan sebuah informasi, kalian harus melihat berbagai data-data yang muncul dari fakta-fakta yang berserakan. Artinya apa? Elemen berpikir logis adalah meminta kalian untuk tidak tergesa-gesa, tidak sewenang-wenang, tidak sembarangan dalam menarik suatu simpulan. Apalagi ini masyarakat akademik. Bahwa masyarakat akademik adalah masyarakat yang semua proses pembicaraannya betul-betul didasarkan atas
data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan analisa yang dipakai dalam menjelaskan data-data itu betul-betul didukung oleh seperangkat teori, yang seperangkat teori itu selama ini sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ditunjukkan bukti-buktinya oleh para ilmuwan sebelumnya. Maka teori itu akan selalu berlaku sepanjang belum ada teori lain yang bisa apa namanya teori lain yang kemudian bisa menggeser otoritasnya. Sepanjang teori itu masih berlaku, tidak ada teori lain yang menggeser otoritasnya, maka teori itu masih dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi masyarakat akademik adalah masyarakat ketika menjelaskan sesuatu, pertama berdasarkan data, yang kedua menggunakan seperangkat metodologi, yang ketiga menggunakan seperangkat teori, sehingga dengan penjelasan-penjelasan itu, simpulan-simpulan yang dihasilkan oleh masyarakat akademik adalah kesimpulan-simpulan yang betul-betul menjadi sebuah proposisi yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kampus harus menjadi sumber kebenaran atas pernyataan-pernyataan tentang segala sesuatu. Kalau kampus tidak bisa menjadi sumber kebenaran atas pernyataan segala sesuatu itu, maka khawatirnya akan ada distrust terhadap kampus. Akan ada suatu stigma negatif, delegitimasi otoritas kampus sebagai sumber kebenaran ilmu pengetahuan. Kampus harus menjadi sumber informasi kebenaran ilmu pengetahuan. Jangan sampai itu diambil alih oleh kelompok-kelompok lain. Sekian, terima kasih teman-teman sekalian. Ini bisa menjadi pengayaan dalam materi perkuliahan kita di logika dan pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.